Halo, saya Iskandar Sitompul. Sekarang berada di KRI Rajiman, KRI milik Angkatan Laut. Di sini kita melaksanakan upacara, ya, upacara 78 tahun kita merdeka. Di atas kapal ada tabur bunga. Kepanitiaan oleh PPAL, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Nanti saya akan mewawancarai komponen yang ada, komponen yang hadir mengikuti upacara di kapal ini. Demikian, terima kasih. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publika dimanapun berada. Hari ini saya lagi jalan-jalan di kapal perang Republik Indonesia dalam rangka 17 Agustus. Siapa yang saya ketemu nanti di kapal? Mari kita lihat bersama-sama. Mbak Daniela, apa kabar kamu? Baik, kamu dari Kalimantan, Banjarmasin ada di sini? Siap. Dalam rangka apa kamu di sini? Dalam rangka mengikuti upacara kemerdekaan HUT RI ke-78. Ke-78? Iya. Oke, gimana menurut kamu kemerdekaan kita di tahun 78 tahun kita merdeka ini? Kamu, saya baca di biografi kamu seorang kesehatan atau perawat. Siap. Gimana pendapat kamu tentang kesehatan di negara kita setelah kita merdeka 78 tahun? Pendapat kamu gimana? Kalau pendapat saya yang paling sangat dominan adalah perkembangan di bidang teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan. Di zaman dulu itu Pak, kita kan harus ke mantri dulu, harus ke puskesmas dulu. Puskesmas. Tapi kalau sekarang kita udah bisa melewati aplikasi. Aplikasi ya, berarti teknologi ya, menggunakan teknologi ya. Kemajuan di bidang teknologi di Indonesia tuh udah sangat-sangat baik. Dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan dari bidang kesehatan pun kalau kita mau ke dokter pun tinggal buka aplikasi aja. Tinggal buka aplikasi. Iya. Berarti teknologi kita semua harus menguasain ya. Iya. Sekarang ada pendapat begini. Iya. Kamu tadi bilang masalah kesehatan. Siap. Tapi masih ada keluhan-keluhan orang setelah kita 78 tahun merdeka, katanya pelayanannya lebih bagus dari luar negeri, lebih bagus di luar negeri daripada di Indonesia. Menurut pandangan kamu, Daniela, faktor apa penyebab itu kira-kira? Faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan di luar negeri itu lebih tinggi daripada Indonesia. Yang pertama adalah kemajuan mereka dalam menguasai bidang teknologi. Karena di Indonesia kan baru gencar-gencarnya menjalankan bidang teknologi untuk bagian kesehatan. Jadi untuk di Indonesia tersendiri itu masih harus berupaya untuk lebih maksimal lagi dalam bidang kesehatan, Pak. Untuk memajukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Ya. Kadang-kadang ada yang begini, katanya begini nih, budaya kita. Dokter-dokter kita ini agak sombong katanya. Menurut kamu gimana? Mungkin tidak sombong, iya. Karena kan mungkin mereka itu melayani pasien pada saat pasien itu datang ke mereka. Mereka tuh berusaha profesional. Profesional ya. Bukan karena kamu perawat bela dokter bukan ya? Bukan ya. Oke. Tapi ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan gini, bahwa di dalam kesehatan itu yang paling penting adalah pelayanan. Kadang-kadang pelayanan itu membuat si pasien udah sembuh duluan. Pandangan kamu gimana? Apakah itu di 78 tahun kita merdeka ini pelayanan kita bagaimana? Untuk ke-78 tahun ini, pelayanan di kesehatan bagi Indonesia itu sudah mulai membaik daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena bahkan pelayanan kesehatan pun sudah mulai menyeluruh ke bagian daerah-daerah terpencil, Pak. Iya, gitu ya? Iya. Pendapat kamu tentang BPJS? Aduh, BPJS. Itu kan banyak sekali dikeluhkan orang. Pendapat kamu bagaimana? Karena apakah ada kemajuan BPJS? Pada saat dulu itu kan BPJS kita seperti bagaimana begitu loh? Gimana? Untuk kemajuan dalam BPJS sudah mulai membaik, Pak.
Udah membaik? Iya, jadi sudah mulai berkurang dalam keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan dalam BPJS tersendiri. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi menurut kamu di 78 tahun kita merdeka ini, pelayanan kesehatan kita, pemerintah kita, Kementerian Kesehatan kita, gimana pendapat kamu? Untuk dari pelayanan kesehatan, juga Kementerian Kesehatan itu sudah sangat-sangat membaik daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena Indonesia sendiri juga seperti semboyan kita pada tahun ini, Indonesia menuju negara maju. Negara maju ya? Oke. Bagaimana pemerataan kesehatan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Mungkin masih banyak daerah-daerah terpencil yang masih belum mendapat pelayanan. Masih ada ya? Berarti poinnya masih ada, perlu ditingkatkan. Kira-kira saja supaya negara kita ini nambah maju, para pemangku jabatan itu memperhatikan kira-kira di daerah mana yang agak menurun dibandingkan daerah-daerah lain. Daerah Indonesia Timur. Indonesia Timur. Oke. Jadi untuk teman-teman di Indonesia Timur dimanapun berada, kita wawancara dengan Mbak Danela. Masih ada ketinggalan, tapi yakinlah dan percaya nanti dengan podcast kita ini mudah-mudahan didengar pada pemangku, apakah itu menteri kita, apakah itu kepala dinas kesehatan dan dokter-dokter swasta lainnya, kesehatan kita akan lebih baik. Siap. Kamu yakin itu? Siap, yakin. Kamu yakin ya? Oke, terima kasih. Siap. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, Bapak. Yakin pasti akan lebih maju ya. Siap. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Mas Dio, apa kabar nih? Siap, baik Pak, alhamdulillah. Aku mau nanya sama Mas Dio. Tadi Pak. aku udah bicara tentang kesehatan. Sekarang kita mau bicarakan tentang pendidikan dan kesejahteraan apa sosial. Siap. Menurut Mas Dio, 78 tahun kita merdeka. Tentunya kita akan lebih baik dari yang lalu. Kita akan lebih baik dari yang lalu. Pandangan-pandangan Mas Dio tentang kita punya pendidikan tadi bagaimana? Siap. Menurut saya di 78 tahun kemerdekaan kita ini tentu pendidikan kita makin tahun makin bagus, Pak. Makin bagus ya? Makin bagus. Kita sambil jalan-jalan kita lihat. Makin bagus ya? Makin bagus. Karena beberapa siswa kita itu, Pak, bisa berlaga di ajang internasional. Ajang internasional ya? Itu mendapatkan pemenang, bukan hanya sebagai finalis. Tapi mungkin ada pro kontranya juga ya, Pak. Pro kontra dari juga. segi kemajuan pendidikan ini. Karena memang kan dari kesejahteraan guru juga berpengaruh, Pak, terhadap kemajuan pendidikan kita. Mungkin dari segi kesejahteraan guru, nah itu masih kurang baik gitu. Nah itu dia. Agak kesejahteraannya agak minim ya. Iya, nah itu. Tapi pemerintah sudah mulai mikirkan juga. Nah, tapi pemerintah sudah mulai mikirkan ke sana. Mas Dio gimana? Ya, mulai dari sekarang untuk dari segi guru honorer aja, Pak. Oke. Nah, itu mungkin pemerintah sekarang udah cukup memperhatikan ya, Pak. Memperhatikan ya. Jadi kan sekarang itu guru honorer udah tersebar di mana-mana nih, Pak. Untuk kesejahteraannya pun yang dulunya mungkin hanya dibayar atau bahkan tidak dibayar, Pak. Tidak dibayar. Nah, sukarela deh. Sukarela. Nah, sekarang pemerintah mungkin sudah memberi istilahnya fee lah yang lebih kepada mereka. Iya, yang lebih ada baik. Dikatakan begini, mereka itu nanti semuanya yang honorer itu akan diangkat menjadi pegawai tetap, gimana itu? Nah ya, itu menurut saya bagus sih, Pak. Karena dulu belum ada gitu ya? Dulu belum ada, Pak. Ya karena kan memang honorer ini kan tidak terikat ya, Pak. Nah ini akan berpengaruh nanti ke depannya kesejahteraan guru-guru ini. Kalau mereka diangkat jadi guru tetap, itu akan menimbulkan rasa semangat mereka untuk mengajar, Pak, kepada siswa ya. Itu tadi pendidikan di Indonesia. Sekarang ada muncul seperti ini, bahwa kita tidak tergantung lagi kepada ijazah, tapi tergantung kepada skill. Ya. Pendapat Mas Dio di 78 tahun kita merdeka ini bagaimana itu? Ya, untuk saat ini memang skill itu sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Ya, jadi ijazah mungkin sudah berkurang nih, dilirik nih. Karena memang apalagi ini di era digital ya, Pak. Di era AI, intelligence. Nah, ya, artificial intelligence, Pak. Iya, betul. Gimana pendapat Mas? Nah, itu kan sekarang era digital sangat maju ya, Pak. Orang bisa belajar dari mana saja, orang bisa belajar apa saja itu dari platform digital, Pak. Misal dari YouTube, dari
TikTok, dan juga Ya. Instagram. Oke. Jadi semua orang itu bisa belajar apapun, Pak, sekarang. Bisa belajar apapun. Bisa belajar apapun. Kalau kita bandingkan, misalnya Siapa? pendidikan di mana, di negara-negara lain, orang banyak sekali ingin sekolah ke Singapura, ke Malaysia. Gimana menurut pendapat Mas Dio di 78 tahun kita merdeka ini? Apakah kita masih perlu ke sana kira-kira? Nah, pendapat aja. Menurut saya nggak perlu ya, Pak, karena pendidikan di negara kita sendiri itu nggak kalah hebatnya, Pak. Nggak kalah hebat. Iya, bahkan contohnya saja dari kampus saya, Pak, Universitas Andalas. Andalas ya. Ya, itu di fakultas kedokterannya, bahkan itu banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar yang Oke. bersekolah di sana, Pak. Bersekolah ya. Iya, Oke. dan mengambil pendidikan di situ. Nah, itu kan sudah menunjukkan, Pak, bahwa negara kita, pendidikan di negara kita itu tidak kalah dari negara-negara tetangga, ya. Bersaing. Seperti itu. Mungkin sama-sama berpendidikan. Kalau dimasuk ke era persaingan, beranikah kita bersaing kepada mereka? Menurut saya sangat berani, Pak. Sangat berani. Karena udah ditunjukkan nih dari yang saya sebutkan tadi, itu Ya. banyak banget dari siswa-siswa kita, Pak, Ya. yang mengikuti ajang Olimpiade Internasional. Oke. Dan itu mendapat predikat pemenang, Pak, bukan hanya finalis. Nah, itu udah menunjukkan kepada dunia ya, Pak, kalau kita tuh mampu dan siap bersaing Oke. sama negara-negara lain. Mampu siap bersaing. Ada kalimat seperti ini, misalnya seorang dosen, masalah dia S3, S2, S1, gimana pendapat dari Mas Dio? Gimana? Ya, ini juga ada pro kontranya mungkin ya, Pak. Jadi bahkan di televisi kita juga kadang melihat itu beberapa orang yang mungkin hanya pendidikan S1 atau Yap. S2, nggak sampai profesor gitu ya, Ya. Pak. Itu kemampuan intelektualnya bahkan lebih dan bisa mengemukakan pendapat-pendapat yang melebihi dari pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi lagi, Pak. Ya, ya. Oke. Seperti itu. Jadi perbandingan dari doktor atau S3, S2, S1, ada saya baca di artikel itu bahwa S3, S2 itu sangat sedikit di Indonesia ini. Bagaimana di 78 tahun kita merdeka ini, apakah itu nanti akan bisa bertambah atau bisa mengimbangi dengan jumlah penduduk yang sekian banyak? Karena kita perlu doktor, perlu master-master. Gimana pendapat Mas Dio? Ya, menurut saya di 78 tahun kita merdeka ini, Pak, itu saya optimis itu masyarakat kita itu akan bertambah yang akan mengambil S2 dan S3. Karena kenapa? Tidak dipungkiri juga ijazah dan gelar itu Ya. sangat berpengaruh, Pak, untuk intelektual seseorang. Nah, untuk bersaing juga nanti di dunia global, Pak. Oke. Dan ini ada satu saya pertanyakan. Pendidikan itu kan butuh sekali dengan beasiswa. Siap. Bagaimana dengan LPDP, dengan beasiswa pemerintah kita ataupun dengan swasta-swasta lainnya? Gimana? Oh, siap. Menurut saya beasiswa itu sangat penting juga, Pak. Karena kan memang negara kita boleh dikatakan negara berkembang ya, Pak. Jadi dari segi kesejahteraannya itu mungkin belum cukup untuk bisa mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Nah, Oke. itulah gunanya beasiswa, terutama LPDP itu sangat Ya. membantu untuk teman-teman yang mungkin kurang mampu untuk bisa berpendidikan tinggi di dalam negeri bahkan di luar negeri, Pak. Luar negeri. Sebelum kita akhiri masalah pendidikan kita, masalah sosial. Bagaimana kesejahteraan dari para sarjana S1, S2 yang Mas Dio pernah tahu di tahun 78 tahun kita merdeka ini bagaimana? Ya, masalah kesejahteraan ya, Pak. Ya. Jadi balik lagi tadi mengenai ijazah nih sudah berkurang nih, nggak perlu lagi. Di era digital sekarang, Ya. semua orang berkesempatan untuk sejahtera, Pak, melalui platform-platform digital. Jadi orang-orang yang di daerah, orang-orang yang mungkin jauh dari ibu kota gitu, itu bisa berpenghasilan bagus Ya. hanya dengan melalui gadget mereka, Pak. Gadget mereka. Yang penting semua pakai Android sebentar. Iya, iya begitu, Pak. Oke, ini kita kebetulan di atas kapal perang. Sebentar lagi akan ada penaikan bendera. Kita semua akan sikap sempurna. Mungkin saya akhiri dulu wawancara dengan Mas Dio ini ya. Siap. Harapan terakhir dari Mas Dio tentang pendidikan kita. Ya, harapan saya tentunya untuk pendidikan kita lebih merata lagi, Pak, di seluruh Indonesia, terutama di pulau-pulau terluar kita. Yap. Karena dan juga guru-gurunya, Pak, yang terpenting. Jadi kesejahteraan guru-guru ini sangat penting untuk bisa menghasilkan generasi-generasi yang mampu bersaing di dalam negeri maupun di kancah internasional, Pak. Tapi yakin Mas Dio, tahun depan lagi kita kemerdekaan 79 akan lebih baik lagi, yakin? Yakin, saya optimis, Pak. ya? Yakin, optimis. Oke, mari kita sama-sama belajar agar negara kita lebih hebat dari negara-negara lain. Siap. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Kamu maju terus ya. Siap, Jangan Pak. pernah bosan. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih.